Cabang-cabang pohon willow hangus hitam. Sangat kontras dengan lusinan pucuk lembut hijau subur yang bergoyang tertiup angin. Itu penuh dengan vitalitas dan kehidupan, pemandangan yang tenang dan suci. Si kecil membuka kantong langit dan bumi dan segera mengeluarkan 6 karung kulit binatang. Mereka semua raksasa, dan cahaya yang bersinar menerangi area itu setelah karung dibuka. Tampaknya sepetak cahaya besar muncul di tempat ini, bergemuruh dan bergema. Pemandangan yang terlihat di mata air suci jauh di dalam tanah 100 rumput menjadi hidup kembali. Gelombang emas menenggelamkan daerah itu. Jelas tidak ada air, namun suara deburan ombak dan kecemerlangan yang dipancarkan oleh mata air suci masih muncul. Para penduduk desa berteriak kaget. Ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Itu hanya satu karung sekarang, namun seluruh tumpukan muncul secara bersamaan, menjadi gelombang emas yang bahkan menyelimuti langit yang tinggi. Dewa-dewa, ini yang aku bawa dari 100 pegunungan yang menghancurkan sebagai hadiah untukmu. Saya pikir itu mungkin berguna bagi Anda. Kata si kecil, tak perlu dikatakan lagi, ini pasti dianggap sebagai tanah suci bagi tanaman. Segenggam pasir emas sudah cukup untuk menyediakan sebatang obat spiritual. Anda bisa membayangkan betapa mengejutkannya tumpukan ini. Aduh, di antara rambut Xiao Budian, sebuah batu kecil melolong seperti binatang buas. Itu kemudian terlepas dan menerkam ke arah gunung pasir emas itu, berteriak, milikku. Si kecil bereaksi dalam sekejap mata dan meraihnya, berkata, kamu makan setengahnya di 100 Grassland. Ini adalah hadiah saya untuk Dewa Willow, Anda dilarang mengambilnya. Batu pemogokan surgawi berjuang bebas, berguling-guling di tanah sebelum menangis keras, saya hanya ingin memakannya, saya masih ingin memakannya, Anda mengosongkan seluruh mata air surgawi. Semua orang tercengang, batu yang bisa bicara. 100 Shattering Mountain, Immortal Divine Spring, benar-benar ada keabadian divine di sini. Namun, lumpur ini tidak berguna bagi saya, kata Dewa Willow. Apa, Anda bahkan tidak menginginkan ini? Maka itu semua milikku. Serangan divine bergerak maju, tetapi tidak berani menyerang tanpa pandang bulu. Itu hanya memanjat dan menghadap pohon kuno. Itu penuh hormat di dalam, dan mau tidak mau gemetar. Dewa Willow, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkannya? Si kecil bingung. Dia mengambil batu pemogokan surgawi dan langsung melemparkannya ke dalam kantong surga dan bumi. Sejumlah kecil sudah cukup. Saya akan melihat keilahian musim semi abadi. Dewa Willow berbicara dan mengulurkan cabang. Itu meluas ke lumpur emas, dan cahaya warna-warni surgawi emas memasuki cabang-cabang Willow. Segera setelah itu, tumpukan kecil lumpur dengan cepat kehilangan kilaunya, dan cabang yang lembut mundur. Si kecil terheran-heran. Dewa Willow pulih sangat, dan cabang-cabang tumbuh dalam jumlah dan ukuran. Itu tidak lagi membutuhkan nutrisi bumi surgawi. Dewa Willow, saya masih memiliki 5 tetes mata air abadi di sini. Apakah Anda membutuhkannya? Dia merasa bahwa jika dia tidak memberi pohon Willow hadiah yang nyata, dia tidak akan merasa nyaman di dalam. Bagaimanapun, itu memberinya banyak hal dan sangat berhati-hati dalam memberinya bimbingan. Itu mendidiknya tentang batas-batas menerobos, dan menghabiskan banyak energi untuk membawanya ke alam dewa kekosongan. Dia mengeluarkan wadah batu giok kecil, dan di dalamnya ada 5 ular kecil. Mereka terbuat dari cairan emas, dan mereka saat ini membuat gerakan menyentak, penuh dengan spiritualitas. Penduduk desa terkejut. Berapa banyak hal yang menentang surga yang didapat anak ini. Jelas bahwa cairan suci yang berwujud adalah hal yang sangat langka di dunia. 1 tetes sudah cukup bagiku. Dengan ini, akan lebih mudah untuk menghancurkan keilahian dari mata air abadi. Dewa Willow itu tenang saat berbicara, dan tidak membuat gerakan besar apapun. Setetes cairan emas terbang keluar, dan ular kecil itu berubah menjadi kabut emas. Cahaya warna-warni berkilauan saat cahaya keberuntungan melonjak. Mereka semua memasuki cabang yang lembut, mengubah setumpuk daun menjadi emas. Sangat ajaib. Semua orang ketakutan. Sangat bagus, karakteristik abadi musim semi abadi ini hebat. Dewa Willow menghela nafas dan berkata. Si kecil tahu bahwa Dewa Willow benar-benar menjadi jauh lebih kuat. Sekarang jauh lebih unggul dari sebelumnya, karena jika masih lemah, segala jenis benda spiritual akan berguna untuknya. Saat ini, tidak perlu banyak lagi, dan bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk merebut keberuntungan antara langit dan bumi.
Dewa Willow, saya masih memiliki harta surgawi lainnya. Kali ini, si kecil mengeluarkan artefak batu giok yang menyimpan air tertinggi sejati. Dia sangat berhati-hati saat membuka kantong langit dan bumi, takut itu akan lolos. Air tertinggi sejati memancarkan cahaya dan terus-menerus bergegas. Ia ingin terbang, dan jika bukan karena kantong langit dan bumi yang memancarkan untaian cahaya yang menahannya, ia benar-benar akan lolos. Ini adalah air tertinggi sejati. Ketika obat surgawi sedang dibuat, atau ketika harta tertinggi sedang disempurnakan, penggunaannya menjadi sangat besar. Itu bisa digunakan sebagai primer untuk penciptaan, dan nilainya mencengangkan, kata Dewa Willow. Setelah mendengar penjelasannya, seseorang dapat benar-benar melihat nilai dari air tertinggi sejati. Apa? Ini adalah air tertinggi sejati. Kepala desa Si Yun Feng terkejut. Kakek kepala, saya membawa kembali beberapa jin. Ada cukup untuk kita gunakan, dan aku akan memberikannya padamu sebentar lagi, kata si kecil. Ini dapat diukur dalam jin. Si Yun Feng menjadi sedikit bodoh. Saat membuat obat, hanya sedikit yang dibutuhkan untuk membuatnya menjadi obat berharga dengan kualitas yang lebih tinggi. Setelah penduduk desa bertanya kepada kepala desa dan diberitahu tentang betapa langkanya air ini, mereka semua menjadi tercengang. Dewa Willow, ini bisa dimakan. Aku sudah makan banyak jin. Si kecil berbicara sambil memberikannya kepada Dewa Willow. Ini bisa dimakan. Kepala klan terkejut. Kau memakannya. Bahkan Dewa Willow tercengang. Tampaknya agak terpesona. Aku memakannya. Rasanya tidak enak, dan tidak mudah dicerna. Namun, karakteristik surgawinya sangat kuat. Si kecil mengangguk. Aneh. Baldi kedua bergumam dari belakang. Bahkan mampu mencerna air tertinggi sejati. Apakah anak muda ini masih manusia? Itu terlalu liar. Baik sekali. Sepertinya peningkatan Anda cukup signifikan. Selama periode waktu yang singkat ini, kondisi Anda telah stabil. Anda dapat bersiap untuk menerima baptisan Anda. Dewa Willow berkata, baik. Si kecil membangkitkan semangatnya. Dia tidak pernah lupa bahwa Dewa Willow mengatakan kepadanya bahwa dia harus kembali sebelum dia berusia 12 tahun. Terlepas dari apakah itu ketika dia berusia 5 tahun atau sekarang ketika dia berusia 10 tahun, efek dari pembaptisan ini sangat besar dan sangat penting. Dewa Willow tidak menerima air tertinggi sejati, tetapi malah menyuruhnya untuk menahannya. Setelah itu, dinyatakan bahwa itu perlu untuk memahami kedalaman abadi dari musim semi-abadi sebelum memasuki keadaan hening. Bocah bau, apakah kamu menyerang membersihkan sarang dewa atau semacamnya? Bagaimana setiap item yang Anda tarik lebih menantang daripada yang terakhir? Pihou, Huzi, anak ingusan dan yang lainnya semua menjatuhkan diri. Itu mendorongnya ke sini, membuatnya berbicara tentang pengalamannya selama 2 tahun karena hal-hal ini terlalu mengejutkan. Kepala kakek, ini dari mata air abadi. 2 tetes ini untukmu. Setelah si kecil berjuang bebas, dia berdiri dan membagi 4 tetes cairan emas yang tersisa menjadi 2. Dia memberikannya kepada si Yun Feng dan para tetua lainnya, dan karena mereka tumbuh selama bertahun-tahun, 2 tetes ini dapat memungkinkan mereka untuk meningkatkan umur mereka. Kita semua menua secara alami, jadi kita tidak akan menyesal karena meninggal dengan damai. Kita tidak bisa menyia-nyiakan hal semacam ini. Semua tetua menggelengkan kepala, merasa bahwa itu akan benar-benar sia-sia jika mereka menggunakannya. Namun, si kecil dengan tegas menolak untuk mengambilnya kembali dan dengan tegas memberikannya. Kami akan meninggalkannya untuk anak-anak desa, kata kepala klan. Uap yang menguntungkan di dalam Stone Village meringkuk. Setiap tangkai obat spiritual mengambil dan mengirimkan esensi matahari dan bulan, melepaskan bintik-bintik berkilau dan tembus cahaya. Itu membuat esensi spiritual di sini sangat kaya, mengubah tempat ini menjadi area bumi yang berharga. Si kecil menceritakan peristiwa yang terjadi selama 2 tahun ini ke desa-desa, dan sekelompok orang yang mendengarkan semua merasa terpesona. Mereka merasa terguncang sampai ke intinya, ini hanya seorang anak, namun dia mengalami begitu banyak selama 2 tahun ini. Apa yang terjadi pada paviliun mending surga sangat disayangkan. Sekolah besar kuno seperti itu dihancurkan hanya dengan satu kata. Seperti yang diharapkan, bahkan tradisi yang paling mulia pun bisa berakhir suatu hari nanti. Bulan memudar setelah menjadi penuh, dan matahari selalu bergeser di langit. Setelah puncak, pasti ada penurunan. Aturan ini tidak akan pernah berubah. Kepala desa menghela nafas saat dia berbicara. Mata King Feng memerah.
Pertempuran itu belum berakhir terlalu lama, dan dia sering melihat saudara-saudara senior itu dalam mimpinya. Namun, mereka semua telah dibunuh, jadi tidak mungkin untuk bertemu dengan mereka lagi. Kehangatan dan kebahagiaan yang singkat itu menjadi bagian dari masa lalu begitu saja. Mereka akan tetap selamanya sebagai bagian dari kenangan mereka. Apa yang berbeda dari desa batu kita? Kami juga menolak keagungan kami sebelumnya. Awalnya, kami adalah klan nomor satu negara batu, tapi sekarang apa yang tersisa? Bahkan jalan kultivasi kita telah rusak. Seorang penatua menghela nafas. Si kecil sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Kakek kepala, dalam perjalanan kembali, kami melihat beberapa gunung batu yang runtuh, dan kira-kira setengahnya tersapu. Mungkinkah beberapa musuh datang untuk menyerang?" Ketika masalah ini diangkat, ekspresi setiap orang berubah. Si Linghu berkata, "Setahun yang lalu, para bandit itu muncul lagi. Pemimpin mereka membawa artefak berharga yang sangat kuat, tetapi pada akhirnya mereka benar-benar dimusnahkan oleh Dewa Willow." Si kecil mengangguk. Hatinya langsung merasa bersyukur bahwa Dewa Willow ada di sini. Jika tidak, penduduk desa pasti akan berakhir dalam situasi yang berbahaya. Mereka datang untuk gudang surgawi tertinggi. Setelah bertahun-tahun, mereka masih tidak menyerah, dan tampaknya telah membuat beberapa kemajuan sementara mereka terus-menerus merencanakan secara rahasia, kata kepala klan. "Lupakan saja, jangan membicarakan hal-hal ini. Dengan Dewa Willow di sini, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Selain itu, tidak satu pun dari mereka yang bisa pergi, jadi tidak ada yang tahu tentang lokasi ini," kata si Fei Jiao. Matahari merah turun di balik pegunungan, dan cahaya matahari terbenam mematikan cakrawala dengan warna merah, menyebar ke desa. Semua rumah batu ditutupi lapisan kilau surgawi seolah-olah itu adalah kuil kuno, memberi mereka jenis keindahan dunia lain. Di kejauhan, kuku diinjak-injak di tanah dan cahaya putih suci berkilauan. Sekelompok unicorn perak berlari mendekat, dan beberapa di antaranya memiliki anak laki-laki desa yang duduk di atasnya saat mereka berteriak. Ini adalah pesta berburu, dan mereka telah kembali. Selama 2 tahun ini, unicorn sepenuhnya menerima penduduk desa, menjadi teman mereka dan tidak lagi menolak mereka. Ya, pria kecil. Anggota parti berburu semuanya agak muda. Mereka bergegas mendekat dan langsung memeluknya dengan antusias. Di dalam unicorn, ada satu yang sangat besar, dan itu seperti naga surgawi saat berlari. Itu berubah menjadi api perak saat mengelilingi pria kecil itu, dan itu jelas sangat bahagia. "Putih kecil, kamu menjadi binatang buas sejati. Simbol Anda telah terbentuk, apalagi Anda sangat kuat sekarang. Anda telah berjalan di jalur evolusi." Si kecil senang. Unicorn memiliki garis keturunan darah Archaic Heavenly Horse. Jika ia dapat terus berevolusi dan sekali lagi menunjukkan kekuatan leluhurnya, maka ia akan mampu menginjak matahari dan bulan. Pada saat itu akan menjadi gunung tertinggi di antara gunung-gunung, kata Baldi kedua. Matahari terbenam di bawah pegunungan, dan api unggun naik. Semua penduduk desa berkumpul di tepi danau saat mereka menikmati pesta besar. "Bibi, ini adalah obat daging berharga yang saya bawa. Di masa depan, jangan pikirkan burung telanjang itu lagi, rasanya tidak enak." Si kecil mengeluarkan keturunan, dan mereka seperti gunung kecil. Semua daging ini memancarkan cahaya warna-warni. "Surga, ini semua adalah keturunan Archaik. Stinky Brat, kamu benar-benar mampu sekarang. Setelah mendapatkan kemampuan baru, kamu bahkan bisa memburu hal-hal ini." Tanpa menyebut anak-anak, bahkan si Linghu dan orang-orang kuat pun tercengang. Orang-orang terguncang, tetapi mereka bahagia. Ini adalah keturunan Archaik. Mereka benar-benar obat yang hebat, dan selama mereka makan sedikit, orang-orang mereka pasti akan memiliki harapan untuk menerobos. Yang paling penting adalah ada 30 hingga 40 dari mereka. Jika mereka mengatakan ini kepada orang lain, siapa yang akan mempercayai mereka? Itu hanya seperti cerita dari fantasi, dan benar-benar terlalu mengejutkan. "Bukankah aku mengatakan bahwa aku akan memberi semua orang hadiah?" Pria kecil itu menggaruk kepalanya. "Haha, ini benar-benar hadiah terbesar. Itu bisa memungkinkan kita untuk menerobos, dan itu bisa memuaskan rasa lapar kita. Ini semua makanan lezat." Semua penduduk desa sangat senang. Berapa hari tumpukan mangsa ini akan bertahan? Mereka semua adalah keturunan Archaik. Kualitas obat mereka sangat bagus, dan mereka pasti tidak akan mudah dicerna seperti daging biasa mereka.
Ada 30 hingga 40 mangsa, dan mayoritas terbunuh di dalam Hundred Shattering Mountains. Itu termasuk berbagai makhluk yang menargetkan si kecil, dan ada juga bagian yang diperoleh selama insiden Paviliun Mending Surga. Ini tentu saja merupakan pesta yang secara pribadi dipilihkan oleh si kecil untuk hidangannya. Golden Winged Peng raksasa adalah hidangan utama, dan setelah direbus dengan jamur Lion's Mane, itu hanyalah kombinasi dari kelezatan dan obat yang luar biasa. Cahaya warna-warni emas dipancarkan terus-menerus dari kuali hitam, dan itu sangat indah. Meskipun ada banyak penduduk desa, mereka tidak rakus seperti burung merah besar dan yang lainnya. Akibatnya, hanya sebagian besar daging peng bersayap emas yang dipotong, dan ada cukup banyak yang tersisa. Bahkan jika penduduk desa mencoba makan lebih banyak, mereka tidak akan bisa memperbaiki energi esensi. Ini seperti dongeng. Kami sebenarnya bisa memakan daging peng bersayap emas. Selain ini, mereka secara alami tidak bisa melewatkan sup tulang yang terbuat dari macan putih keturunan Archaik. Ini semua adalah hidangan yang sangat langka. Adapun keturunan Archaik yang tersisa, terserah penduduk desa untuk memutuskan. Mereka dipanggang dengan santai di atas api unggun dan dimasak sampai memiliki kilau keemasan yang berminyak. Aroma daging menyerang lubang hidung mereka. Berbagai buah beri yang dipetik oleh penduduk desa juga ditata. Di depan api unggun, mereka mengeluarkan aroma manis. Ada yang merah cerah, yang emas, mereka sangat memikat. Kepala kakek, paman, saya membawa kembali anggur surgawi yang lebih besar. Untuk hari ini, jangan minum minuman lain itu. Pria kecil itu berkata kepada si Fei Jiao dan yang lainnya. Dia mengeluarkan pohon kuno, dan batangnya sangat tebal. Dia membuka lubang pohon dan menyendok anggur dari dalam. Aromanya kaya, dan yang lain sudah mulai merasa mabuk setelah menciumnya dari kejauhan. Surga? Mungkinkah ini anggur iblis kecil yang legendaris? Sekelompok mata tetua segera berdiri tegak. Meskipun mereka bukan orang suci kultivasi, orang biasa seperti mereka masih mendengar tentang anggur setan kecil. Itu karena ketenarannya terlalu besar, karena dibuat dari semua jenis obat spiritual. Itu berisi obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya, dan merupakan anggur terbaik yang paling berharga. Paman, jangan minum terlalu banyak. Setiap kali, cukup minum seteguk kecil, atau Anda akan segera pingsan. Berdasarkan asumsi si kecil, bahkan penduduk desa yang memiliki kapasitas terkuat untuk minuman keras akan runtuh setelah 2 cangkir. Cepat, anak nakal bau, cepat tuangkan anggur, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekelompok laki-laki yang kuat berteriak. Bahkan Pihou, anak ingusan dan yang lainnya berkumpul. Pada akhirnya, Ayah Ermeng tidak percaya dengan apa yang dikatakan si kecil dan langsung menenggak secangkir. Dia pingsan di tempat seperti tumpukan lumpur dan mulai mendengkur. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan jelas bahwa dia tertidur lelap. Jelas bahwa manfaat yang dia terima sangat besar. Anggur surgawi mengubah tubuhnya, dan setiap inci dagingnya bersinar. Namun, dia tidak bisa menikmati kehebatan anggur. Ketika semua orang melihat ini, tidak ada dari mereka yang berani menyombongkan diri lagi. Mereka semua mulai menikmatinya satu teguk pada satu waktu. Bulan cerah, dan danau besar itu jernih saat pantulan gemerlap ombak terungkap di bawah sinar bulan. Peng bersayap emas yang direbus di tepi danau melonjak dengan cahaya warna-warni. Ada semua jenis berbagai keturunan yang dipanggang sampai mengkilap dan kemasan. Tempat ini dipenuhi dengan sorakan dan tawa. Aroma daging dan anggur surgawi bercampur menjadi satu, memabukkan orang-orang di sana. Sangat cepat, ada orang yang menerobos. Mereka dengan cepat duduk di samping untuk bermeditasi dan menyesuaikan tubuh mereka. Pada kenyataannya, hampir seolah-olah mereka semua memancarkan cahaya. Kualitas obat-obat daging keturunan Archaik sangat bagus. Bersama dengan sedikit anggur iblis kecil, mereka akan memuntahkan cahaya warna-warni segera setelah mereka membuka mulut untuk berbicara. Bayi ingus, Huzi, Ermeng dan yang lainnya, jangan sampai mabuk dan lupa menerobos. Saya masih memiliki beberapa barang berharga di sini. Hati-hati atau Anda mungkin kehilangan bagian Anda nanti. Saat ini, si kecil bertindak murni dan sederhana, sama sekali tidak biadab. Dia melihat semua orang di sini dengan gembira, di tempat ini dia tidak perlu waspada dan waspada. Sikapnya yang kejam dan bermuka dua ketika dia berada di dunia luar menghilang sepenuhnya. Kenapa aku merasa hanya di sini? Dia bertingkah seperti anak kecil. Baldi kedua berbisik dari jauh. Setelah kembali ke Stone Village,
si kecil sekali lagi berubah menjadi anak sederhana yang berperilaku baik. Tertawa tanpa berpikir bersama dengan sekelompok sahabat adalah sesuatu yang sangat biasa dan normal. Sepertinya tempat ini sangat penting baginya, atau dia tidak akan membawa begitu banyak obat dan barang berharga kembali. Saya benar-benar bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya jika suatu hari tiba ketika desa ini tidak ada lagi. Burung merah besar itu dengan mabuk berbicara. Cahaya bulan lembut karena cahayanya yang kabur namun terang tersebar. Obrolan dan tawa memenuhi tepi danau, dan ini sebagai sesuatu yang tidak mereka alami selama 2 tahun. Si kecil dan King Feng sangat bahagia dan bersemangat di sini. Kakek kepala, penyakitmu seharusnya bisa disembuhkan sekarang. Pria kecil itu berlari, dan senyumnya sangat murni. Dia senang, karena anggur setan kecil yang dia bawa kembali bisa menyembuhkan luka kepala desa. Jika bukan karena fakta bahwa dia menemukan mata air abadi, anggur iblis kecil, dan hal-hal lain yang menentang surga, dia pasti akan memohon bantuan Dewa Willow. Tujuan Dewa Willow mungkin ditetapkan agak jauh, dan bahkan mungkin berada di luar 9 surga. Meskipun melindungi desa batu sekarang, itu tidak berarti bahwa itu berkaitan dengan rentang hidup alami penduduk desa. Di matanya, ini bukan sesuatu yang tidak biasa. Saya merasa seperti ada segumpal api yang menyala di dalam diri saya. Kondisi cedera misterius yang saya dapatkan saat itu di gudang surgawi tampaknya telah membaik, dan penyakit itu hampir menghilang. Kepala klan sangat tersentuh secara emosional. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia sudah lama menyerah untuk mencari obatnya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa anak ini benar-benar akan membawa kembali anggur suci jenis ini, memberinya harapan. Kepala kakek, minum beberapa cangkir lagi. Anda tidak perlu takut mabuk, karena saya akan membantu Anda melarutkan khasiat obatnya. Kata si kecil, menyembuhkan penyakit kepala klan selalu menjadi salah satu keinginannya yang paling tulus. Baik, si Yun Feng tertawa terbahak-bahak dan mulai minum dengan gembira. Dia merayakan dengan orang-orang di sekitarnya, menikmati malam sepenuhnya. Cahaya warna-warni melonjak, naik dari pori-porinya. Lapisan kecemerlangan misterius menutupi tubuhnya. Si kecil dengan cepat mengambil tindakan, menyerang tubuh kepala klan sesuai dengan metode kuno yang tertulis di True Primordial Record. Itu memecah efek obat, membantu kepala desa menyembuhkan penyakit aneh itu. Semua penduduk desa terkejut. Mereka semua melihat ke arah ini dan mengamati dengan cermat, karena mereka semua ingin kepala suku menjadi sehat. Anggur surgawi sangat efektif. Kepala klan tua itu minum secangkir lagi, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah terbakar. Itu menyilaukan saat cahaya menyala, menenggelamkan tubuhnya. Suara pipa dipancarkan. Si kecil terus menamparkan tubuhnya, dan ada semua jenis simbol yang bekerja di sini. Tanda-tanda itu memasuki tubuh kepala klan tua, dan itu adalah kesempatan si Yun Feng untuk memperkuat tubuhnya. Akhirnya, kabut berdebu muncul, menyembur keluar dari mulut kepala desa tua itu. Itu membuat suara cici di udara sebelum perlahan menghilang, penyakit lamanya telah diberantas. Karakteristik anggur surgawi mulai berlaku. Hujan cahaya yang sangat menyilaukan tersebar, mengelilinginya. Bekas lukanya disembuhkan, dan dagingnya menjadi bergizi. Itu memungkinkan kondisi lemahnya dengan cepat menguat. Aku, benar-benar telah sembuh. Tetua klan tua itu berdiri dan merasa seolah-olah usianya berkurang 20 tahun. Tubuhnya penuh dengan energi, dan dagingnya bersinar. Simbol berkedip, dan cahaya surgawi melonjak, segera merebut keberuntungan antara langit dan bumi. Si Yun Feng yang biasanya tenang dan tidak terganggu tiba-tiba memiliki air di matanya. Saat itu, di antara selusin saudara laki-lakinya, dia adalah satu-satunya yang bertahan. Namun, tubuhnya penuh dengan penyakit iblis, dan baru hari ini dia akhirnya bebas. Penduduk desa bersorak dan bergegas bersama. Di tepi danau, suasana semakin heboh. Tidak lama kemudian, selusin orang lainnya pingsan karena terlalu banyak minum. Ini karena mereka terlalu bahagia, jadi mereka mulai minum sedikit lebih banyak. Garis-garis cahaya warna-warni terbang melintasi langit malam, menciptakan suara kengkiang. Artefak berharga terbang keluar satu demi satu, memasukkan diri ke dalam rumput. Begitu banyak harta berharga. Pi Hou, bayi beringus dan mata orang lain segera berdiri tegak. Bahkan si Lin Hu, si Fei Jiao, dan yang lainnya berdiri, semuanya agak tercengang. Periode kultivasi mereka sangat dalam, dan mereka secara alami tahu apa itu. Artefak berharga ini semuanya tidak biasa.
Apakah kamu benar-benar memberikannya kepada kami? Ermeng awalnya akan pingsan karena mabuk, tetapi sekarang matanya benar-benar bulat. Dia segera menjadi berpikiran jernih. Bukankah aku mengatakan bahwa aku akan memberi kalian hadiah? Tentu saja aku tidak bercanda. Si kecil tertawa bahagia, dan dia tampak benar-benar murni. Semua orang terkejut sekaligus senang. Pada saat yang sama, mereka terguncang. Pedang merah ini milik Fei Yi, dan itu dimurnikan dari gigi berwarna darah. Ini sangat tajam, mengandung simbol yang kuat. Adapun tanduk binatang ini, segera setelah ditiup, suara wuwu yang dihasilkannya akan menghancurkan tubuh seseorang, dan itu adalah sesuatu yang saya peroleh dari seorang anak dari keluarga kekaisaran bela diri negara batu. Potongan kulit binatang ini. Si kecil memperkenalkan mereka satu persatu, memberitahu mereka tentang kekuatan yang luar biasa, karakteristik unik, serta pengalamannya sendiri dengan mereka. Ada lebih dari 10 dari mereka, dan semuanya adalah rampasan perangnya. Cahaya bulan tersebar seperti air. Sekelompok pemuda dan orang dewasa membelai mereka dengan kagum. Mereka terobsesi dengan barang-barang itu saat mereka dengan lembut membelai setiap artefak berharga, sangat menghargainya. Desa Batu memiliki 2 perangkat leluhur. Mereka sangat kuat, tetapi kecuali bencana besar terjadi, mereka tidak akan menggunakannya. Mereka diturunkan oleh nenek moyang mereka. Sekarang, si kecil segera membawa kembali lebih dari 10. Mereka semua tidak biasa, jadi mereka secara alami membuat mereka bersemangat dan gembira melampaui keyakinan. Ini berlaku untuk Dazuang, Pihou dan yang lainnya khususnya, karena mereka akhirnya bisa menyentuh artefak yang berharga. Semua penduduk desa mabuk. Si kecil memberikan artefak berharga ini kepada mereka, dan ketika dia berbalik untuk melihat desa, dia dapat melihat bahwa esensi spiritual di sini padat dan bahwa obat-obatan yang ditanam semuanya tidak terpengaruh. Pertumbuhan mereka semua baik. King Feng, mari kita tanam pohon persik abadi. Dia memanggil King Feng. Setelah memasuki Hundred Shattering Mountains, dia menerima panen besar ini, dan itu adalah obat surgawi yang dia gali. Setelah melihat bahwa batang spiritual yang mereka tanam baik-baik saja dan tumbuh dengan baik, dia menjadi benar-benar yakin. Dia memutuskan untuk menanam pohon persik di sini juga. Apa ini? Semua penduduk desa terkejut. Ini adalah pohon persik perak. Di masa depan, itu mungkin berkembang menjadi obat surgawi sejati. Ini akan berhasil. Si kecil menjelaskan dan berbicara tentang asal-usulnya. Pohon yang berharga itu memancarkan cahaya. Meskipun itu hanya setebal pergelangan tangan dan tingginya setengah orang, itu sangat tegak dan kuat. Terlepas dari apakah itu cabang atau daun, semuanya berwarna perak, dan seolah-olah nyala api perak menyala. Ada 2 buah persik perak di pohon, dan warna emas samar menghiasi permukaannya. Mereka tampak sangat cerah dan cemerlang, seolah-olah mereka dipahat dari batu giok surgawi yang paling halus. Selain itu, mereka memiliki aroma yang kaya yang jauh melampaui obat-obatan spiritual. Tanam di tengah desa, mereka menggali lubang besar. Kali ini, mereka membuang seluruh kantong kulit binatang yang penuh dengan sutra emas demi memelihara pohon perak suci ini. Ini benar-benar akan matang. Meskipun itu belum menjadi obat surgawi, itu masih jauh melampaui obat-obatan spiritual itu. Dazuang, bayi berhidung ingus, Pihou dan yang lainnya benar-benar mabuk. Mereka mengelilingi pohon perak dan mulai melompat dan berteriak, tampak sangat bahagia dan bersemangat. Bahkan si Lin Hu, si Fei Jiao dan yang lainnya sangat bersemangat. Itu hanya satu demi satu hari ini, dan bahkan jika Stone Village tidak ingin tumbuh lebih kuat di masa depan, itu masih akan sulit. Dengan obat-obatan spiritual di sini, itu benar-benar mengubah tempat ini menjadi tanah murni. Saat itu jauh di malam hari, dan orang-orang mulai berhamburan dan kembali ke desa yang berbau harum. Ada kelompok lain yang langsung tersingkir oleh Ladyside. Dini hari berikutnya, si kecil dibangunkan oleh gerakan keras yang terjadi di mana-mana. Dia menggosok matanya dan dengan cepat bergegas menuju halaman kepala klan. King Feng mengikuti dari belakang. Nak, kemarin di antara keturunan, masih ada satu yang hidup. Itu adalah seekor ayam, tetapi itu benar-benar berubah menjadi esensi dan mengebor ke dalam tanah. Tidak peduli apa yang kita lakukan, kita tidak bisa menangkapnya. Husen dan sekelompok orang berusaha menangkap ayam, dan mereka sangat lelah sehingga mereka terengah-engah. Ketika si kecil mendengar ini, hatinya langsung melompat. Kemarin, dia terlalu mabuk dan terlalu ceroboh. Dia bahkan mengeluarkan Octadic Treasure Chicken dari kantong surga dan bumi.
Ayam itu kabur. Baldi kedua dan yang lainnya terkejut. Mereka semua mulai berlari, dan bahkan Harry Ball melompat. Itu memamerkan taringnya, menunjukkan ketidakpuasannya. Tidak, itu masih di dalam desa. Namun, jika kita membiarkan ayam berkeliaran, itu tidak baik untuk desa. Lebih baik jika kita menangkapnya dan merebusnya, kata Husen. Jangan, itu sama sekali tidak boleh dirusak. Si kecil dengan cepat memblokir kelompok bibi besar ini. Dia benar-benar takut mereka akan mendapatkannya di tangan mereka, dan pada saat itu, dia bahkan tidak akan bisa menangis bahkan jika dia mau. Di mana ayam itu? Kami membawa artefak berharga, jadi itu tidak bisa berjalan lagi. Si Linghu dan laki-laki kuat lainnya semuanya pindah, dan ada banyak orang yang terlibat dalam urusan ini. Jangan bergerak sembarangan. Pria kecil itu dengan cepat menghentikan mereka. Setelah itu, air liur second Baldi mulai menyembur keluar saat dia dengan cepat mulai menjelaskan apa itu Octadic Treasure Chicken. Setelah mendengarnya, orang-orang mulai menatap kosong satu demi satu. Apa? Telur yang diletakkannya sebanding dengan obat spiritual. Dan setelah setengah bulan, kita bisa mendapatkannya. Semua orang terkejut. Itu sebabnya kamu tidak bisa menyakitinya. Saya membawanya kembali sebagai persiapan untuk membesarkannya. Bahkan keluarga kekaisaran negara batu yang hebat hanya memiliki satu, kata pria kecil itu. Apa yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa ayam ini mungkin telah melarikan diri. Bagaimanapun, itu bisa lolos melalui tanah, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Itu tidak melarikan diri, itu di sana. Suara kecil King Feng terdengar saat dia menunjuk ke suatu arah. Si kecil berbalik dan memperhatikan bahwa orang itu saat ini sedang berbaring di dasar Dewa Willow. Itu sangat puas, dan memiliki wajah tergila-gila. Bahkan ketika dia melihat si kecil, dia tidak bangun. Itu terlihat malas karena berbaring di sana tanpa bergerak. Alasannya adalah karena ia tahu bahwa si kecil mengetahui asal-usulnya dan tidak akan menyakitinya. Itu tidak berbahaya seperti kelompok wanita pemberani itu, karena jika ayam itu ditangkap oleh mereka, kemungkinan besar sudah matang. Kamu tidak melarikan diri. Burung merah besar itu terkejut. Ayam itu tampak jijik dan meliriknya. Seolah-olah memiliki status yang lebih tinggi daripada burung merah besar, dan kemudian menjadi sangat tulus saat memuja Dewa Willow. Burung merah besar itu benar-benar marah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah seorang ahli, namun itu sebenarnya dipandang rendah oleh seekor ayam. Itu segera melemparkan dirinya ke atas. Namun, setelah mengangkat kepalanya untuk melihat pohon willow yang berkilauan itu, ia layu, tidak lagi berani bertindak kurang ajar di sini. Jangan marah. Ras mereka telah mengguncang tanah sejak era archaik, dan latar belakang keluarganya mungkin tidak lebih rendah dari Anda, kata Second Baldi. Burung merah besar itu sangat marah, dan hampir menamparkan botak kedua. Sama seperti ini, si kecil dan King Feng kembali dan hidup untuk sementara waktu. Setiap hari, mereka bercocok tanam, lalu berburu dan mengambil obat-obatan bersama penduduk desa. Hari-hari mereka sangat ceria. Adik kecil, apa yang kamu kunyah? King Feng penasaran. Baru-baru ini, dia selalu melihat si kecil menggertakkan giginya pada sesuatu. Pagoda ini, pagoda yang penuh kebencian ini mengambil obat berharga saya yang berdarah murni. Itu tidak mengembalikannya kepadaku. Si kecil kesal, karena dia telah menghabiskan hari-hari ini untuk meneliti pagoda kecil itu. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengguncangnya, tetapi sayap burung-burung menelan surga, cakar Kyongki, dan bagian lainnya menghilang tanpa jejak. Pagoda kecil itu tingginya hanya 1 inci, dan transparan. Itu berkedip dengan cahaya dan memiliki keindahan yang luar biasa. Selama pertempuran besar, ia menerima manfaat besar, menelan potongan obat daging berharga yang diiris oleh kakek hantu. Bola berbulu, datang dan cobalah. Dia kehabisan akal. Si kecil memberi isyarat untuk Harry Ball, karena dia ingin melihat apakah itu bisa mengubah apapun. Bola berbulu berubah menjadi seberkas cahaya emas dan bergegas. Itu sangat sensitif dan segera menyadari bahwa pagoda kecil itu tidak biasa. Ia segera mulai menggerogotinya setelah mendapatkan tangannya di atasnya. Kengci. Pada akhirnya, benda emas itu dikunyah untuk waktu yang lama tanpa hasil. Itu langsung melemparkannya ke bawah dan memamerkan taringnya. Matanya berkilauan dengan air mata saat tanpa suara menunjuk ke arah si kecil, menuduhnya. Sementara itu, cakar kecil lainnya memegangi mulutnya, menggosok giginya yang seputih salju. Itu adalah rasa sakit yang tak tertahankan.
Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kami berdua gagal melakukan apapun untuk itu. Pagoda bodoh, tidak menunjukkan respons sama sekali. Itu benar-benar membutuhkan obat berhargaku yang berdarah murni. Si kecil melolong dalam kesedihan, dan dia merasa seolah-olah jantungnya mengeluarkan darah. Botak kedua dan burung merah besar menunggu dengan tidak sabar. Ada daging dari makhluk berdarah murni di sana, jadi keduanya penuh harapan. Akibatnya, tidak ada yang berhasil dilakukan si kecil. Pagoda kecil itu tidak menunjukkan respons apapun, dan barang-barang di dalamnya tidak keluar. Seharusnya itu tidak dicerna olehnya kan? Anda menggerogotinya beberapa hari terakhir ini, dan saya terus-menerus melihat serpihan bedak jatuh. Saya hanya merasa ada yang tidak beres, kata Second Baldi. Si kecil segera berteriak sedih, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul pagoda kecil itu. Kembalikan obat berharga saya yang berdarah murni kepada saya. Pada akhirnya, tidak ada jalan. Si kecil mengganggu Dewa Willow untuk melihat apakah ada jalan. Alasannya adalah karena Heaven Swallowing Sparrow, Kyongki, Southern Meteor Divine Mountain dan makhluk gunung Yi sangat mengejutkan dunia. Esensi darah mereka pasti bisa digunakan untuk pembaptisannya yang berusia 10 tahun. Pagoda ini muncul lagi, Dewa Willow dengan hati-hati menatap pagoda kecil itu. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, secara mengejutkan mengucapkan kata-kata ini. Dewa Willow, apakah itu benar-benar memiliki asal yang luar biasa? Si kecil bertanya. Itu muncul selama era kuno, dan muncul di era kuno juga. Itu memiliki kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Saat ini, itu berkilau dan tembus cahaya, dan karena sangat kecil, hampir tidak dapat dikenali. Dewa Willow serius saat berbicara. Mata si kecil menjadi bulat, dan mulutnya terbuka lebar. Pagoda kecil ini bahkan tidak setinggi 1 inci tetapi sebenarnya memiliki latar belakang yang menakjubkan. Itu terlalu mengejutkan. Setelah itu, dia memikirkan pertanyaan penting. Tepatnya dari era mana Dewa Willow itu berasal. Mungkinkah itu secara pribadi menyaksikan hal-hal yang dibicarakannya? Jika ini benar, maka petir yang disambar petir ini akan benar-benar menakutkan di luar dugaan. Dewa Willow, apakah Anda secara pribadi menyaksikan ini di masa lalu? Bocah iblis dengan hati-hati mengucapkan kata-katanya, tetapi bagaimana mungkin niatnya tidak diperhatikan oleh Dewa Willow? Pohon hitam yang hangus itu sunyi. 10 atau lebih cabang hijau dan subur menari-nari di tiup angin. Itu damai dan tanpa gerakan saat menjawab, itu adalah sesuatu yang saya dengar. Mata besar bocah iblis itu bergerak. Tanggapan pihak lawan agak terlalu biasa, hampir seolah-olah tidak mau banyak bicara. Itu membuatnya agak curiga. Apa jenis pagoda kecil ini awalnya? Mengapa memiliki masa lalu seperti itu? Dia bertanya, karena dia ingin tahu lebih banyak. Tahun-tahun itu terlalu jauh di masa lalu, dan sulit untuk dilacak kembali. Mengetahui terlalu banyak tidak akan banyak membantu Anda, dan bahkan mungkin menempatkan Anda dalam bahaya. Anda hanya perlu tahu bahwa itu adalah item yang tangguh. Itu adalah artefak berharga yang memiliki kekuatan surgawi yang benar-benar tak tertandingi. Dewa Willow menjawab, itu sangat serius, dan kata-katanya mengandung sedikit prestise. Itu memperingatkannya dengan nada serius bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak baik untuk digali terlalu dalam. Si kecil berada dalam situasi yang sulit. Dia benar-benar tidak menganggap pagoda kecil ini berbahaya sama sekali. Apakah pagoda kecil yang berkilau dan tembus cahaya ini benar-benar akan mengambil nyawanya untuk membungkamnya? Itu kehilangan sebagian besar tubuhnya. Pagoda itu beberapa lapis lebih kecil dari sebelumnya. Tepat pada saat ini, Dewa Willow sekali lagi berbicara, mengatakan, bentuknya sedikit berbeda. Ketika si kecil ini mendengar ini, dia langsung terkejut. Dia menempatkan pagoda kecil di tengah telapak tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya. Hanya ada 4 lapisan, dan itu sangat indah dan cerah. Dia tidak melihat adanya ketidaksempurnaan, dan sama sekali tidak terpikir olehnya sebelumnya bahwa itu bisa saja rusak. Tidak heran bahkan Dewa Willow tidak mengenali pagoda kecil itu ketika dia kembali ke desa batu. Bentuknya benar-benar berubah. Segera setelah itu, si kecil mengingat apa yang terjadi di dalam Hundred Shattering Mountains. Pagoda kecil itu pernah menggunakan api Phoenix untuk memperbaiki dirinya sendiri, mencoba memulihkan tubuhnya dan memperbaiki kondisinya. Botak kedua dan air liur burung merah besar tumpah kemana-mana saat mereka menatap pagoda kecil itu. Jika bukan karena betapa biadabnya bocah iblis itu, mereka pasti akan mencurinya.
Bola berbulu itu seperti pencuri saat melompat ke bahu si kecil dan meluncur ke pergelangan tangannya. Ia sekali lagi memeluk pagoda kecil itu, tetapi kali ini ia tidak menggigitnya, karena ia telah melakukannya belum lama ini hanya untuk melukai giginya. King Feng sangat senang dan merasa senang untuk kakak laki-lakinya yang kecil. Dengan harta karun tertinggi semacam ini di tangannya, jika dia bisa menggunakannya di masa depan, dia akan bisa mengalahkan apapun yang ada di hadapannya. Pada akhirnya, mereka sekali lagi kembali ke pertanyaan awal mereka, si kecil meminta bantuan Dewa Willow. Dia menginginkan sayap Heaven Swallowing Sparrow dan cakar Kyongki, tetapi semuanya telah dilahap oleh pagoda kecil itu. Sepertinya itu tidak akan melepaskannya tidak peduli apa, membuatnya sangat tidak berdamai. Mungkin terlalu sulit untuk melakukannya. Itu telah menyerap esensi dan menggunakannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Pada akhirnya, kami mungkin hanya dapat mengekstraksi dalam jumlah kecil, kata Dewa Willow. Si kecil tidak puas. Dia sekali lagi mulai mengunyah pagoda kecil untuk melampiaskan amarahnya. Itu adalah esensi darah makhluk berdarah murni dan tulang berharga. Nilai inheren yang terkandung di dalamnya terlalu tinggi, dan setiap porsi kecil yang dilepaskan ke dunia akan menimbulkan gelombang besar. Botak kedua dan burung merah besar tegang. Mereka benar-benar ingin mencoba rasa makhluk berdarah murni, tetapi mereka juga tahu bahwa kemungkinan itu terjadi tidak tinggi. Suara gemerisik terdengar, dan beberapa bubuk putih jatuh. Mereka tampak seperti kepingan salju, dan pemandangan ini membuat si kecil menangis sedih. Jelas bahwa pagoda kecil sedang mencerna esensi tulang dan memuntahkan sebagian dari sisa makanan. Ini adalah fragmen tulang dari makhluk berdarah murni, dan dapat digunakan sebagai obat primer. Itu tak ternilai harganya. Baldi kedua berbicara. Kali ini, jumlah bubuknya sangat banyak, membuat matanya bersinar karena dengan cepat menggunakan sesuatu untuk menangkapnya. Sebuah cabang willow mengulurkan dan membungkus dirinya di sekitar pagoda kecil seperti batu giok. Itu bergoyang dengan lembut, dan berbagai simbol menyebar. Selain itu, suara aneh dan misterius dipancarkan. Dengan suara putong, 2 potong daging jatuh. Mereka sangat besar, dan beratnya beberapa ribu jin. Energi esensi melonjak, dan seolah-olah 2 penyimpanan surgawi muncul. Botak kedua dan mata burung merah besar itu langsung memerah, dan mereka benar-benar ingin melompat. Si kecil juga tercengang. Jelas ada sayap dan cakar seukuran gunung sebelumnya, namun mengapa hanya ada sedikit yang tersisa? Daging The Heaven Swallowing Sparrow mulai berkedip dengan cahaya gelap, dan daging Kyongki meledak dengan cahaya warna-warni merah. Mereka berdua sangat mengejutkan, dan ada fluktuasi yang dipancarkan dari mereka yang membuat orang merasa terintimidasi. Ambil 2 wadah batu giok. Saya akan membantu Anda memperbaikinya. Dewa Willow berbicara. Si kecil tersentak kembali ke kenyataan dan dengan cepat mengeluarkan 2 wadah batu giok berkilau. Keduanya dipahat dari batu giok kualitas tertinggi, dan dapat digunakan untuk menyimpan obat-obatan berharga serta barang berharga lainnya. 2 cabang willow diturunkan. Mereka menusuk diri mereka sendiri hingga berkeping-keping, melepaskan cahaya warna-warni yang menyilaukan dari cabang-cabang yang hijau dan rimbun. Mereka dipenuhi dengan energi keberuntungan dan kedamaian saat mereka memancarkan gelombang suara. Kedua cabang lembut ini terjalin, tampak misterius dan tidak biasa. Hanya dalam sepersekian detik, daging makhluk berdarah murni praktis benar-benar halus, berubah menjadi esensi yang paling mendasar. Dagingnya kehilangan kilaunya, dan menjadi seperti fosil yang mengering. Namun, ada setetes cairan seperti batu giok hitam yang bergulir. Ini adalah bentuk terkonsentrasi dari esensi darah Heaven Swallowing Sparrow. Di cabang lain, setetes cairan merah berkedip-kedip. Itu seperti berlian darah, dan sangat brilian. Beberapa ribu jin daging dengan cepat kehilangan kilaunya. Meskipun masih ada sejumlah besar keilahian dan kekuatan utama yang terkandung di dalamnya, Dewa Willow tidak terus memurnikannya. Sebuah cabang willow melilit pagoda kecil itu. Itu terus bergoyang, dan pada akhirnya, ada 2 potong beberapa ribu daging jin yang jatuh. Mereka adalah daging makhluk gunung surgawi meteorit selatan dan gunung Yi. Jelas bahwa mereka pada awalnya bukanlah makhluk humanoid. Dari potongan daging yang tersisa mereka bisa melihat seperti apa tubuh aslinya. Dewa Willow menggunakan metode yang sama. Itu memperpanjang 2 cabang hijau zamrud yang memasuki 2 potong daging yang kuat. Penyempurnaan dimulai, dan cairan surgawi diekstraksi. Si kecil dengan cepat mengangkat 2 wadah batu giok, menunggu dengan harapan. Cabang willow itu brilian dan membawa kekuatan menyelam yang tak ada habisnya.
Itu bahkan bisa memurnikan daging makhluk berdarah murni. Sepertinya hanya dalam sepersekian detik, setetes cairan emas muncul di cabang yang lembut. Tetesan yang menyilaukan berguling ke bawah cabang. Di cabang lain, setetes cairan putih murni muncul. Gelombang cahaya berdesir keluar darinya. Dua tetes cairan memancarkan cahaya warna-warni yang luar biasa. Karakteristik surgawi mereka sangat bergelombang, dan seolah-olah mereka menembus ruang itu sendiri. Mereka terbang keluar, mengejutkan semua orang. Cairan itu jatuh ke dalam wadah, meninggalkan kemegahan kabur yang berharga. Si kecil senang. Dia sangat senang ketika dia melihat 4 wadah batu giok kecil ini. Ini adalah darah murni terkonsentrasi. Karakteristik surgawinya sangat menakutkan, dan dari waktu ke waktu kilat akan dipancarkan juga. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Burung merah besar dan botak kedua benar-benar terpana. Bahkan mata Harry Ball pun bulat saat diamati dengan cermat. Meskipun hanya ada 4 tetes kecil, mereka berkali-kali lebih berharga daripada setumpuk obat yang berharga. Cairan surgawi yang halus ini adalah jenis esensi terkonsentrasi. 10 keturunan archaik bahkan tidak sebanding dengan 4 tetes cairan surgawi kecil di wadah kecil. Jika ini keluar di pasar terbuka, itu pasti akan menciptakan kekacauan. Botak kedua dan burung merah besar mengawasi dengan ama, tetapi mereka tahu bahwa tetesan ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka sudah mendengar Dewa Willow mengatakan bahwa mereka akan digunakan untuk pembaptisan bocah iblis, jadi ini hanyalah persiapan untuk acara itu. Botak kedua menelan ludahnya bertanya sambil melihat beberapa jin daging yang tidak berkilau, apakah kamu masih membutuhkan daging ini? Aku tidak membutuhkannya lagi. Dewa Willow berbicara. Tanpa menunggu si kecil mengatakan apa-apa, burung merah besar dan botak kedua bangkit dan menerkam. Mereka bergerak segera setelah Dewa Willow berbicara, menghilang seperti gumpalan asap. Kalian mau kemana? Pergi mencari Husen sehingga kita bisa membuat pesta besar untuk semua orang. Pria kecil itu berteriak dari belakang. Dengan suara Sou, Harry Ball mengejar mereka. Itu langsung melompat di atas gunung daging, menunggu barbecue. Apakah Dewa Willow akan membantu King Feng melakukan pembaptisan juga? Si kecil bertanya. Mari kita biarkan dia memperbaiki tubuhnya terlebih dahulu. Dewa Willow menjawab, tetapi sebenarnya tidak menolak. Pada hari-hari berikutnya, si kecil menghabiskan seluruh waktunya untuk memperbaiki tubuhnya dan mengolah simbol-simbolnya. Dia ingin menyesuaikan tubuhnya dengan kondisi puncaknya. Dewa Willow sudah mengatakan bahwa dia bisa melakukan pembaptisan segera. Lapangan mulai bergetar. Si kecil mulai berlari sambil membawa batu 100.000 jin. Adegan itu agak menakutkan, tanah sedang retak dan celah-celah memanjang keluar. Pada akhirnya, kakinya langsung ambruk ke tanah. Burung merah besar itu agak takut setelah melihat ini. Apakah ini masih kekuatan manusia? Ini hanya seorang anak kecil, namun dia membawa gunung sambil berlari. Ini benar-benar menakutkan. Si kecil muncul dari tanah. Dia berlari jauh dan membawa kembali batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, menempatkannya di dataran untuk menggantikan bumi di sana. Kemudian, dia sekali lagi mulai membawa ratusan ribu jin batu untuk melatih kekuatannya, tetapi pada akhirnya itu tidak membantunya sama sekali. Ketika dia berlari, tanah berbatu akan retak dan terbelah. Itu tidak bisa mendukung kekuatannya yang menakutkan. Dia meninggalkan tempat ini dan memasuki pegunungan primitif untuk berkultivasi. Dia langsung melompat dari satu puncak gunung ke yang berikutnya. Asap dan debu membubung ke udara, dan setiap kali seolah-olah raksasa menunjukkan kekuatannya. Puncak gunung terbelah oleh kedua kakinya. Ketika rombongan berburu Stone Village melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi tercengang. Mengapa anak ini tampak seperti dia menjadi semakin menakutkan? Tidak heran dia bisa membawa kembali begitu banyak hal yang menentang surga. King Feng juga terus-menerus melunakkan tubuhnya sendiri. Ketika dia melihat pria kecil itu, dia tidak bisa berkata-kata. Ketika dia menemukannya nanti, dia berkata, "Kakak kecil, kamu bisa memasuki alam dewa kekosongan lagi." 2 tahun telah berlalu. Ketika si kecil mendengar ini, dia mengangguk. Hatinya tersulut, karena dia selalu ingin masuk lagi. Apa? Void God Realm. Aku juga ingin pergi. Setelah mereka kembali ke desa, Ermeng, Pihou, bayi ingus dan sekelompok besar orang terguncang setelah mendengar si kecil meminta bantuan Dewa Willow ini. Mereka semua mulai ribut. Mereka tidak pernah keluar dari pegunungan primitif, dan paling banyak akan melihat beberapa desa di dalam pegunungan besar.
Mereka benar-benar merindukan kesempatan untuk bertemu dengan dunia luar. Biarkan aku melihat dulu, dan kemudian kita bisa pergi bersama dan menimbulkan lebih banyak masalah, kata si kecil. Dia ingin diam-diam melihat situasinya. Dewa Willow tidak menentang ini. Itu selalu ingin si kecil mengasah dirinya di sana, tapi sayangnya, terakhir kali dia terlalu gila. Dia hanya masuk untuk 1 hari, namun dia benar-benar mengacaukan segalanya. Bahkan alam dewa kekosongan tidak bisa menanganinya lagi dan mengusirnya. Nak, pergi dan perhatikan situasinya dengan cermat. Nanti, paman akan ikut denganmu juga. Si Linghu dan kelompok pria kuat lainnya juga menantikan acara ini. Si kecil langsung sakit kepala. Dia mengangguk segera setelah itu. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Dewa Willow saat ini, tetapi 10 cabangnya yang hijau dan subur tiba-tiba naik. Mereka langsung menembus ke langit, dan simbol mulai menempati area ini dengan padat, menciptakan pintu. Si kecil duduk di bawah batang pohon hitam hangus. Dia tidak merasa seolah-olah energi esensinya sedang dipisahkan dari dagingnya, melainkan seolah-olah seluruh tubuhnya benar-benar menghilang dari posisi aslinya saat dia melangkah melewati gerbang itu. Cahaya warna-warni berkedip-kedip, dan suara guntur meraung di dalam gerbang itu. Bocah iblis itu segera mulai berteriak. Dia merasa sangat emosional di dalam. Kabut kekacauan utama kabur. Si kecil dengan cepat berlari ke depan, langsung menyerbu melalui reruntuhan yang luas. Dia masuk dari tempat yang berbeda dari orang-orang negara kuno. Dia harus melewati reruntuhan yang dipenuhi puing-puing dan sisa-sisa kuno ini untuk memasuki tanah awal yang sebenarnya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki akses ke berbagai surga surgawi yang agung. Alam Void God, aku sudah kembali. Bocah iblis itu berteriak keras. Dia merasa bersemangat, dan dia sangat tergugah. Film pun berakhir.